Di sebuah gedung besar nan megah inilah tersimpan petunjuk tentang kasus pembunuhan Yuiko Sensei yang belum mampu dipecahkan kedua MC kita ini, Archana HNB. Dan sebuah hal menarik, gedung ini pula lah dahulu tempat di mana Tatsuya dan Ikuo dibesarkan, yaitu Mahoroba. Seperti biasa, bridging ini menyambut judul dari chapter ini juga, yaitu Infiltration. Di dalam sana, mereka disapa oleh Kagami, seorang sekretaris di perusahaan itu. Tujuan dari MC kita ini adalah untuk double check atau sidak tentang laporan keluhan dari seorang petugas wanita di Divisi 2 Kepolisian Shinjuku, bahwasanya perusahaan itu tak hanya menjual makanan sehat, tetapi menjual makanan yang beracun. Yang padahal alasan itu sudah mereka buat sebelum mereka nyampe ke perusahaan tersebut, tanpa menyepil keterkaitan perusahaan itu dengan Hajima Corporation. Mereka berdua akhirnya berkeliling dengan Kagami. Di samping Kagami ini menjelaskan keseharian di perusahaan itu, dari apa yang mereka produksi, marketing, hingga kualitas pegawai atau expertise yang mereka miliki. Mereka oleh Kagami lalu disuruh menunggu di sebuah ruang tamu, sambil si Kagami ini memanggil pimpinan perusahaan itu untuk menemui Ikuo dan Tatsuya. Setelah berkeliling, Ikuo tampak takjub memuji perusahaan dan pegawainya yang dipikirnya profesional dan juga tampak jujur. Tapi Tatsuya menganggap bahwa itu hal biasa di sebuah perusahaan. Bahkan kadang nggak banyak yang mengetahui tempat mereka bekerja itu mempunyai keterkaitan atau menjalin kerjasama dengan organisasi gelap ataupun Yakuza. Terkecuali pimpinan dari perusahaan yang pasti mengetahui segalanya. Melanjutkan apa yang dikatakan Tatsuya, Ikuo mulai mewaspadai sang pemimpin perusahaan Archana ini yang mungkin adalah orang yang berbahaya. Tetapi, jeng, apa yang diasumsikan Ikuo kembali salah. Kayaknya efek dari hari sialnya ini masih belum hilang. Tampilan pemimpin perusahaan Archana ini nggak kelihatan orang yang berbahaya atau mencurigakan. Pemimpin perusahaan itu sendiri bernama Presiden Katsurada. Seperti pada umumnya, tuan rumah yang menjamu tamu, si Presdir Katsurada ini terlihat ekspresif menjamu tamu, dengan langsung menyuruh Kagami untuk membuat minuman untuk Tatsuya dan Ikuo. Dalam perbincangan antara MC kita dan Presdir Katsurada, sepertinya Ikuo tidak di briefing terlebih dahulu ketika dihadapkan kepada kejadian ini. Kasarnya sih nggak siap ya. Tak hanya itu, Tatsuya langsung memframing Ikuo bahwa dia mempunyai masalah kesehatan dan ingin mencoba produk makanan sehat dari perusahaan Archana ini. Dan juga Tatsuya juga langsung izin ke toilet, yang dalam artian ingin meninggalkan Ikuo sendirian. Panas dingin dong Ikuo. Udah nggak siap dengan persiapan, di framing, ditinggalin lagi pula. Real apes nih orang. Tapi tenang, Tatsuya nggak beneran meninggalkan Ikuo. Tetapi Tatsuya berniat untuk menyelinap masuk ke dalam kantor si Presdir untuk menyalin file dari komputernya. Saat tinggal sedikit lagi penyalinan file selesai, tiba-tiba seseorang akan masuk ke dalam kantornya Presdir. Tatsuya menjadi agak cemas. Dan benar saja, yang masuk adalah Kagami. Dan tiba-tiba, Tatsuya langsung berhadapan face to face dengan Kagami. Panel pun tiba-tiba berpindah. Dan ternyata MC kita sudah ingin berpamitan dengan Presdir Katsurada dengan membawa sampel makanan produk perusahaan mereka untuk Ikuo. Padahal itu mah tadi akal-akalan Tatsuya ya. Hal yang menjadi konsentrasi kita ini justru saat berpamitan, di mana Kagami melambaikan tangannya dengan muka senyum agak memerah kepada Tatsuya. Loh, bukannya tadi Tatsuya ketahuan Kagami ya? Kok tiba-tiba jadi agak salting gitu? Jawaban Tatsuya hanya sebuah tindakan profesional yang rahasia. Tatsuya juga belak-belakan menerangkan lebih lanjut bahwa saat ia berpapasan dengan Kagami tadi, Tatsuya ternyata ngeganjenin si Kagami sampai dia kelepek-kelepek. Hal itu ngebuat Ikuo agak kesel dong,
Karena di saat Ikuo beneran sama macan, Tatsuya malah enak-enakan sama Kagami. Emang apes nih emang Ikuo ya. Tetapi akhirnya Tatsuya sukses menyalin semua file komputer si Presdir. Dan MC kita pun sudah pergi. Tapi kepergian mereka dipantau oleh seseorang yang sama seperti di akhir chapter kemarin. Dan kali ini Doi sambil menelpon seseorang. Apakah itu adalah Presdir? Tapi dilihat-lihat sih emang sama persis ya. Di dalam perjalanan, Ikuo dan Tatsuya hendak untuk pamit berpisah. Tetapi Tatsuya menyadari bahwa mobil mereka sedang diikuti. Akhirnya mereka berpisah di persimpangan jalan sambil menggenggam flashdisk pemberian Tatsuya. Ikuo pun langsung masuk ke dalam markas divisi 2. Ternyata di dalamnya masih kosong melompong yang membuat Ikuo agak sedikit kecewa. Di kegelapan malam hari di mana petugas lain pulang atau sedang rumpi-rumpi manja, Ikuo masih sibuk mengumpulkan informasi terkait tragedi 15 tahun yang lalu serta pemilik dari arloji emas itu. Saat Ikuo memasukkan flashdisk ke komputer dan mencoba membuka filenya, gak ada hujan, gak ada angin. Dari belakang Ikuo ditodong pistol oleh 2 orang. Ikuo bertanya, siapa gerangan polisi yang menodongnya? Salah satu dari mereka mengatakan untuk berhenti mengorek-orek informasi dan menyuruh Ikuo untuk memberitahu Satsukan lainnya. Ikuo menyadari bahwa mereka itu bukan polisi, karena Satsukan itu merupakan bahasa yang gak baku, meskipun artinya sama aja polisi juga. Tidak hanya itu, mereka juga menyuruh Ikuo untuk memberikan flashdisknya kepada mereka. Nah, apakah mereka itu adalah utusan dari Presdir yang tadi nelpon? Sayangnya harus bersambung dulu ke chapter yang berikutnya.